warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai hasil di dalam artikel. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Fitria Hartanti, Safira Azahra, Sekar Amaliah Ningrum, Muhammad Farhan Nasrul, dan juga Rifki Arya Putra Riyadi. Sebelum itu kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian pembelajaran bahasa Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM Hum yang senantiasa memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik, penjelasan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hasil dalam sebuah artikel. Bagian hasil penelitian dalam sebuah artikel ilmiah fokus pada penjelasan rinci tentang apa yang ditemukan dalam proses penelitian. Setiap penemuan dijelaskan secara mendalam dengan menggunakan pengetahuan dari literatur terkait. Tujuannya adalah agar kita bisa lebih memahami dengan baik apa yang kita temukan dan bagaimana itu terkait dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang sudah diajukan sebelumnya. Hasil di dalam artikel berbeda dengan pembahasan. Umumnya, hasil pada penelitian kuantitatif mencakup penyampaian hasil pengelolaan data statistik tanpa adanya interpretasi terhadap penelitian yang relevan atau penjelasan yang lebih lanjut. Penjelasan lebih lanjut akan dibahas pada pembahasan. Itulah yang menjadi pembeda antara hasil dan pembahasan. Baik, di sini saya akan membahas tentang hasil dari isi penelitian. Inti penting dari keseluruhan artikel, di mana isi dari hasil sendiri menampilkan fakta dan data yang diperoleh selama penelitian dan membuahkan hasil dari penelitian tersebut. Isi dari artikel biasanya terdapat tabel, grafik, dan ilustrasi. Penggunaan tabel, grafik, dan ilustrasi untuk menghindari kesalahan dalam pengulangan kalimat yang mempunyai makna yang sama. Jika sudah menggunakan grafik, tabel, dan ilustrasi, penulis tidak perlu lagi mengulas penjelasan data tersebut dengan panjang. Cukup garis besar keseluruhan isi dari data. Penggambaran grafik, tabel, ilustrasi tersebut haruslah menarik sehingga orang-orang dengan mudah memahami alur dari penulisan artikel. Kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu membuat ilustrasi hasil yang efektif dan pemilihan tabel atau grafik. Nah, di dalam artikel ilmiah, ilustrasi dapat berupa gambar, tabel, foto, maupun grafik. Tetapi biasanya foto tidak dianjurkan, kecuali foto tersebut sangat penting, karena dalam pemakaian foto harus mengikuti syarat-syarat yang sangat ketat, seperti foto harus dicetak dengan bahan kertas glossy, selanjutnya foto harus berwarna hitam putih, dan dicetak dalam halaman yang terpisah. Dalam pembuatan ilustrasi tidak boleh sembarangan atau sesuka hati, karena nantinya akan sulit bagi pembaca untuk dapat memahami maksud dari peneliti. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan sebuah contoh dari grafik. Grafik tersebut merupakan salah satu contoh grafik yang tidak baik, karena sebenarnya grafik tersebut dapat disampaikan dengan kalimat yang singkat dan juga sederhana, yaitu kecepatan reaksi larutan yang diteliti mencapai maksimal pada pH 8. Nah, penggunaan grafik di sini hanya akan membuat pembaca bingung dan juga tidak memahami maksud peneliti, sehingga membuat penggunaan grafik menjadi tidak efisien. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara memilih tabel atau grafik. Cara yang pertama yaitu jika ingin menampilkan tren atau kecenderungan perkembangan data, bisa gunakan grafik. Kedua, dalam grafik tidak harus semua titik absis ditandai, sebab akan membuat grafik kelihatan sangat penuh. Cara yang ketiga yaitu hindari grafik yang berwarna. Grafik bisa dikenali perbedaannya dengan tanda, bukan dari warna. Cara yang keempat yaitu gunakan huruf keterangan absis dan ordinat minimum 14. Selanjutnya, gunakan simbol yang sudah umum dipakai. Dan selanjutnya, jika nilai paling tinggi pada absis adalah 68, maka gunakan angka tertinggi 70. Karena jika menggunakan 100, grafik akan kelihatan kecil dan akan banyak ruang kosong. Yang terakhir, kita dapat menggunakan tabel jika data yang diambil berupa angka mati. Dan perlu diingat, pembuatan tabel lebih mudah jika dibandingkan dengan pembuatan grafik. Editor seringkali mengembalikan artikel kepada penulis karena penyajian hasilnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh editor, sehingga penulis harus merevisi kembali artikelnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyajian hasil. Yang pertama yaitu konsisten dengan bagian lain. Hasil yang disajikan harus konsisten dengan topik dan tujuan penelitian, hipotesis, serta metode yang digunakan. Hal ini penting karena pada hakikatnya hasil menjawab seluruh pertanyaan dalam penelitian serta membuktikan mana hipotesis yang terbukti dan yang tidak. Yang kedua, singkat dan relevan. Penyajian hasil harus singkat dan relevan dengan tidak menggabungkan hasil-hasil analisis yang tidak sesuai dengan penelitian. Yang ketiga, memberi penjelasan jika terjadi adanya ketidaksesuaian. Dalam penyajian hasil, jika ditemukan ada data yang tidak sesuai dengan antara hasil dan hipotesis, maka harus diberi penjelasan. Serta apabila ada data yang hilang juga akan diberi penjelasan. Hal ini agar pembaca dapat membaca dengan hati-hati dan cermat. Yang keempat, konsistensi antara judul dengan tabel atau grafik. Judul harus sesuai dengan isi tabel atau grafik. Hal ini agar pembaca dapat memahami informasi yang disampaikan dibanding dengan dipaparkan menggunakan narasi. Yang terakhir ada pemisahan dalam penyajian tabel. Pemisahan tabel dapat dilakukan apabila ada kelompok data yang berbeda walaupun metode analisis yang dilakukan sama. Pemisahan ini perlu dilakukan agar hasil mudah untuk dibandingkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyajian judul tabel, grafik, ataupun diagram. Penyajian judul ilustrasi yang baik dan benar itu terdiri dari dua. Yang pertama, kita harus memperhatikan bagaimana cara penomoran yang baik. Yaitu ketika kita menggunakan seperti contoh di belakang yaitu tabel 1, maka untuk tabel-tabel selanjutnya kita menggunakan tabel 2, tabel 3, dan juga tabel 4. Nah, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah penulisan judul pada ilustrasi, yaitu seperti contoh di belakang, tabel 1 hasil siklus 1. Tidak tabel 1 tabel hasil siklus 1, dimana kita lebih menggunakan pada judul tabel 1 hasil siklus 1, tidak menyebutkan tabelnya lagi di dalam judul. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan hasil di dalam artikel. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.